Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelumnya saya akan mengabsen. Vina Intan Fatimata, Izin sakit, Pak. Muhammad Fatkulail, Ada, Pak. Zada Bil Akmal. Izin, Pak, pergi. Baik, sebelum kita membahas materi kita, apakah ada yang ingat materi minggu kemarin? Ingat, Pak, Tentang surat tentang surat Al-Mujadilah ayat 11. itu materi kita yang sekarang, bukan yang kemarin. Yang kemarin, Saya lupa, Pak. yang kemarin itu tentang surat Ar-Rahman ayat 33. Oh iya, Pak, iya. Apakah bisa melafalkan? Insya Allah bisa, Pak. Coba. Saya rasa saya akan melafalkannya. Surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum tanfudzu min aqtaris samawati wal ardi fanfudzu la tanfudzuna illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. Ada yang tahu isi kandungannya? Masih belum, Pak. Surat Ar-Rahman ayat 33 di sini menjelaskan tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui benda-benda di langit. Contohnya, tahu? Tahu, Pak. Apa? Bintang, bulan, dan lain sebagainya. Benar. Dan dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi ruang angkasa. Salah satunya yaitu astronot dengan roket yang pergi ke bulan, ke Mars, untuk mengetahui rahasia-rahasia di planet lain selain di planet kita. Manusia oleh Allah diberi potensi yang sangat luar biasa, yaitu berupa Kesehatan. salah, bukan itu. Berupa akal. Oh, itu, Pak. Akal ini jika terus diasah, maka akan menjadikan kita lebih baik dalam kehidupan dengan cara belajar dan terus belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia akan bisa mendapatkan ilmu yang baru, wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya dan menjadikan kehidupan menjadi yang lebih baik. Baik, saya rasa sudah cukup untuk membahas materi yang kemarin. Dan sekarang kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu tentang surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari kita lafalkan bersama-sama. Saya akan melafalkan
dan kamu akan mengulangi. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi famsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Wa idza qilan syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Walladzina utul ilma darajat. Walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Beberapa derajat. Dan Allah akan mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Apakah sudah bisa menghafal? Insya Allah bisa, Pak. Minggu depan saya akan beri tugas untuk hafalan surat Al-Mujadilah ayat 11. Siap? Baik, Pak. Selanjutnya kita akan mengenal mufradat atau kosakata. Yang pertama, ulangi setelah saya. Yarfa'illah meninggikan Allah. Qila dikatakan. Yafsahillah melapangkan. Khabir maha mengetahui. Bima dengan apa-apa. Darajat derajat. Minkum di antara kamu. Utu diberi. Al ilmu ilmu. Wallah dan Allah. Fil majalis dalam majelis. Tafasahu berlapang-lapang. Setelah kita mengetahui ayat dan terjemahan dan kemudian mufradat, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. Baik, Pak. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan bahwa jika umat muslim hendak menghadiri majelis ilmu, maka hendaklah kita berlapang-lapang. Apakah kalian tahu apa itu berlapang-lapang? Tahu tidak? Tidak, Pak. Maksudnya, jangan sampai seorang muslim mengambil tempat duduk yang tidak perlu, secukupnya saja. Dan hendaklah mempersilahkan orang lain supaya bisa duduk bersama dengan kita di majelis. Surat Al-Mujadilah itu termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Perbedaan Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah diturunkan di Mekah, kalau Madaniyah diturunkan di Madinah. Ya betul, tapi surat Al-Mujadilah ini diturunkan di Madinah, berarti termasuk surat Madaniyah. Nah, betul.
Apakah kalian tahu apa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Mujadilah ayat 11 ini? Belum tahu Pak. Surat ini diturunkan karena peristiwa majelis Rasulullah yang berada di serambi Masjid Nabawi pada hari Jumat. Pada saat itu datang sejumlah ahli badar yang biasanya mendapatkan tempat khusus di majelis Rasulullah. Dan suatu ketika saat ahli badar tersebut datang dan mengucapkan salam, orang-orang majelis menjawab salamnya, tetapi tidak memberi tempat duduk kepada mereka. Maka dengan berat hati Rasulullah pun memerintahkan sahabat lainnya untuk bangkit dan memberi tempat duduk kepada ahli badar tersebut. Tetapi orang-orang munafik yang melihat peristiwa tersebut menuduh Rasulullah tidak adil. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan bahwa orang-orang yang berlapang-lapang dalam majelis dan bangkit untuk memberi tempat duduk kepada ahli badar, mereka akan diberkahi oleh Allah. Dan kemudian Allah pun menurunkan surat Al-Mujadilah ayat 11 tersebut. Dari penjelasan Bapak, apakah ada yang ditanyakan? Ada Pak. Apa? Wallahu bima ta'maluna khabir itu arti dan tafsirannya apa ya Pak? Arti dan kandungannya. Kalau artinya Allah dan Allah Maha mengetahui terhadap apapun yang kamu kerjakan. Maksudnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan, baik itu kita sembunyi dimanapun, kapanpun, Allah tetap mengetahuinya karena Allah yaitu Maha mengetahui. Sudah? Sudah Pak, baik Pak. Jadi surat Al-Mujadilah ayat 11 adalah surat yang menunjukkan betapa tingginya derajat dan kedudukan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan adapun sebab orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah adalah orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh serta berilmu pengetahuan. Selain itu, ilmu pengetahuan akan mudah diraih apabila dengan kelapangan hati. Karena orang yang berlapang dada itulah kelak yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi, jika kita ingin derajatnya diangkat oleh Allah, kita harus berilmu dan berlapang hati. Saya rasa sudah cukup materi pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan atau meminta tugas gitu? Tugas minggu depan hafalan surat Al-Mujadilah ayat 11 beserta aslinya saja. Baik Pak. Apakah ada kesulitan dari penjelasan saya? Tidak Pak, sudah paham. Dari penjelasan saya tadi terdapat pada saat saya menjelaskan tentang asbabun nuzulnya surat Al-Mujadilah ayat 11, saya tadi berbicara tentang orang-orang munafik yang melihat peristiwa tersebut, maka mereka berprasangka bahwa Rasulullah itu tidak adil. Pembelajarannya, kita tidak akan bisa menilai seseorang, jika kita tidak merubah sudut pandang kita. Dan jangan bersikap seperti itu
di kehidupan sehari-hari karena akan merugikan kita. Sudah cukup materi pada hari ini. Terus belajar dan tetap semangat. Baik Pak. Saya akan menutup hari ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Baik Pak. Sebentar,